Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Eza Mulyadi dengan NIM 1909911. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pencegahan kriminalitas di masa pandemi COVID-19 melalui pendidikan hukum. Indonesia merupakan negara yang berasaskan hukum, tidak berasaskan kekuasaan saja. Ungkapan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Terkait dengan adanya penyebaran wabah coronavirus disease 2019 atau yang selanjutnya disebut dengan COVID-19 di Indonesia saat ini, ternyata ada peningkatan yang cukup drastis terhadap angka kriminalitas di Indonesia. Berdasarkan data hasil riset mengenai tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat selama masa pandemi COVID-19. Adanya peningkatan yang cukup drastis dari minggu 19 ke minggu 20 saat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Peningkatan jumlah tindak kriminal tersebut yaitu pada minggu ke-19 berjumlah 3.481 dan meningkat pada minggu ke-20 yaitu menjadi 3.726 kasus. Tindak kriminal yang banyak terjadi di masa pandemi COVID-19 yaitu kejahatan jalanan, kejahatan cyber, penculikan, dan pencurian. Melihat situasi sekarang ini yang serba sulit menyebabkan berbagai perubahan perilaku manusia, orang yang tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara yang halal melakukan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum. Desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup akan mendorong seseorang untuk melakukan tindak kriminal, seperti mencuri, menipu, merampok, dan sebagainya. Ancaman kejahatan bisa pula terjadi dalam skala yang besar. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, diperlukan adanya langkah-langkah pencegahan di samping penegakan hukum. Badan Intelijen Negara atau BIN tentu saja telah melakukan monitoring dan antisipasi kemungkinan terjadinya kejahatan termasuk ancaman terorisme. Objek vital sebagai sasaran empuk jaringan teror perlu mendapat perhatian. Untuk mengurangi ketegangan sosial akibat COVID-19, pemerintah harus memastikan kebutuhan bahan pokok warga selayaknya diperhatikan secara proaktif. Pemerintah daerah juga beserta jajaran aparatnya hingga ke bawah mesti turun lapangan dari rumah ke rumah untuk mengidentifikasi warganya yang membutuhkan bantuan segera. Terjadinya PHK karena pandemi ini menyebabkan mereka yang menjadi korban PHK akan kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Himpitan ekonomi terkadang membuat orang nekat melakukan tindak kriminal seperti mencuri, menipu, merampok, dan sebagainya. Beberapa kejahatan di masa pandemi COVID-19 dilakukan secara berkelompok, di mana antara pelaku mempunyai job desk masing-masing dalam melakukan aksinya. Oleh karena hal itu, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk mendorong perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan di masa pandemi COVID-19. Kejahatan yang hanya dilakukan pelaku secara individual juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial. Dalam kasus kejahatan di masa pandemi COVID-19, faktor yang mendorong pelaku adalah dari diri si pelaku itu sendiri. Masih muda sehingga keinginan untuk hidup hedonis, foya-foya, dan harta hasil kejahatan. Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara dan dalam keikutsertaan setiap usaha pembelaan negara harus sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Dalam bentuk bela negara kita sebagai warga negara Indonesia yang dapat kita lakukan di masa pandemi COVID-19 yang telah mengganggu dan mengancam kehidupan bangsa negara Indonesia adalah dengan cara mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, yaitu menjaga jarak dengan orang lain atau social distancing, rajin mencuci tangan dengan baik, memakan makanan yang sehat, dan tetap berada di rumah, keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak saja. Sedangkan dalam dasar hukum pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara.
Adapun strategi aparat penegak hukum atau APH, dalam hal ini pihak kepolisian memiliki cara sendiri dalam penanggulangan tindak kriminal pada masa pandemi. Polisi bertugas menindak pelaku tindak kejahatan, misalnya penimbun bahan pokok. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dan mengurangi ruang gerak para penjahat. Para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi saat semua fokus kepada penanganan dan penanggulangan wabah COVID-19. Penegakan hukum dengan upaya pengungkapan kejahatan yang terjadi juga terus dilakukan oleh jajaran reskrim, termasuk menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan, khususnya kasus pencurian yang meningkat, untuk menghadapi semua ini, pertama, perintah Kapolda kita melakukan pemetaan. Mana kriminal tinggi misalnya, kayak bongkar minimarket, begal, hoax. Petakan dulu masing-masing wilayah oleh Polres jajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di masa pandemi COVID-19 dalam perspektif kriminologi adalah faktor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatan begal di wilayah lain, termasuk peran media. Sekian penjelasan saya mengenai pencegahan kriminalitas di masa pandemi COVID-19 melalui pendidikan hukum. Semoga materi ini memberikan manfaat lebih untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.